إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwahillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di firman Allah Subhanahu wa taala yang nomor 15 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 15 sampai 26. Hal ataka hadisu Musa Inna dahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhab illa fir'auna innahu tagha faqul hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka illa rabbika fatahsya fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha summa adbara yas'a fahasyara fanada qala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Hal apakah telah datang kepadamu? Apakah telah datang kepadamu hadisu cerita Nabi Musa alaihissalam. Tatkala nada dia memanggil kepada Musa. Siapa yang memanggil kepada Nabi Musa? Rabbuhu Tuhannya. Bilwadil muqaddasi di lembah yang suci tua yang bernama lembah tua. Idhab pergilah kamu Musa illa menuju Fir'aun. Innahu sungguhnya dia Fir'aun tagha melampaui batas. Fakul katakanlah Musa kepada dia yaitu Fir'aun, hal laka adakah kamu illa amtazaka hendak ingin menyucikan dirimu wa ahdiyaka dan hendaklah engkau ingin apabila aku Musa memberi petunjuk kepadamu illa rabbika kepada Tuhanmu fatahsya agar kamu menjadi takut. Fa'arahu maka dia Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan al-ayatul kubra yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang besar atau mukjizat. Maka dia Fir'aun mendustakan wa 'asa dan durhaka. Summa kemudian dia baru yaitu Fir'aun berpaling yasma dan mengumpulkan atau mendustakan. Bahasa dan kemudian dia yaitu Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya. Panada kemudian dia menyeru. Faqala kemudian Fir'aun itu berkata ana aku rabbukumul a'la yaitu Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa'akhadha maka dia Allah menyiksa kepada Fir'aun siapa Allah nakal al-akhirati yaitu siksa atau azab akhirat wal ula dan dunia. Inna sungguhnya fi dzalika yang demikian itu la'ibratan maka sungguh terdapat yaitu pelajaran lima yakhsha bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita jadi apakah telah datang kepadamu Muhammad yaitu peristiwa atau kisah tentang Nabi Musa?
tatkala Tuhan Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Pergilah kamu Musa menuju Fir'aun, karena sungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Katakanlah kepada Fir'aun, apakah kamu ingin wahai Fir'aun menyucikan dirimu, atau kemudian aku Musa memberi petunjuk kepadamu menuju Tuhan agar kau menjadi orang yang takut? Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat yang besar. Tapi kemudian Fir'aun mendustakan dan sekaligus durhaka. Atas kemudian Fir'aun itu berpaling dan mengumpulkan bala tentaranya, kemudian memanggil bala tentara itu, kemudian dia berkata, aku Tuhan yang paling tinggi. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya azab di akhirat ataupun di dunia. Dan sungguhnya dalam kisah Fir'aun maka terdapat pelajaran bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 15 sampai ayat 25. Dan kita lihat penafsirannya. Yukhbiru ta'ala Rasulan Muhammadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaitu tentang hambanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah itu tentang hambanya, rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, nabi yang mendapat julukan kalamullah, yaitu nabi yang langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah. Berarti di sini menunjukkan Allah memberitahu, menginformasikan tentang Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Annahu, sungguhnya dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ibta'asahu ila Fir'aun, dia diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran menyebutkan kalimat Fir'aun itu terdapat 70 kali di dalam Al-Quran. Bukan dengan lihat ayat Al-Quran semuanya kemudian kita kumpulkan, maka Allah menyebut kalimat Fir'aun itu sebanyak 70 kali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya kemudian kita melihat dan merujuk sejarah, Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar Raja Mesir kuno. Jadi gelar Raja Mesir kuno dulu gelarnya adalah Fir'aun. Ketika kemudian di dalam Al-Quran, misal contoh di dalam Al-Quran, ketika tidak menyebutkan langsung spesifik namanya, di situ kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya, tapi beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan gelarnya. Maka di sini menunjukkan di kemudian hari memungkinkan ada bentuk kekuasaan atau kemudian sisi-sisi yang hampir serupa dengan Fir'aun, dilihat dari kesewenang-wenangannya, dilihat dari segala yaitu kedolimannya, atau dilihat dari segala bentuk kedurhakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebut namanya. Sekalipun nanti kalau kita merujuk ke dalam sejarah, nama asli Fir'aun di zaman Nabi Musa terjadi perselisihan pendapat. Ada yang menyebutkan nama aslinya Ramses II, ada yang menyebutkan Al-Qobus bin Yusuf nama aslinya, ada yang menyebutkan namanya Walid bin Yusuf, dan ada yang menyebutkan nama-nama lain selain itu. Sekalipun pada konteks tatkala berbicara masalah Fir'aun tidak penting, tidak penting kita mengetahui namanya, tapi mengetahui sisi-sisi apa sebetulnya yang Allah hendak sampaikan pelajaran di dalam kisah Fir'aun dan di dalam kisah Nabi Musa. Makanya kemudian di sini ada satu peristiwa yang besar di zaman dulu tatkala Nabi Musa diutus untuk menuju Fir'aun. Makanya kemudian di sini disebutkan oleh yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya, wa ayyadahu bil mu'jizati. Allah Subhanahu wa taala lantas menguatkan yaitu Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizatnya. Contoh kalau kita lihat di dalam ayat ini kan berbicara masalah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Kalau seandainya kemudian kita merujuk ke segi penafsiran,
Ini kalau kita merujuk ke dalam segi penafsiran. Maka tatkala kemudian Nabi Musa pada saat itu hendak pulang menuju Mesir, kemudian dia berada di satu tempat namanya Madian. Jadi pada saat dia pulang menuju Mesir, dia berada di satu tempat namanya Madian. Sebetulnya ayat ini pengulangan yang sudah disinggung dalam surat Toha. Padahal kalau dilihat di surat Toha, di sana agak komplit secara sempurna menyebutkan bagaimana kisah-kisah yaitu Nabi Musa alaihissalam tatkala kemudian beliau mendakwai yaitu Fir'aun. Kalau kemudian tidak lihat di dalam riwayat itu. Maka tatkala kemudian Nabi Musa hendak pulang menuju Mesir, berada di satu tempat namanya Madian. Sehingga kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an kalau seandainya kita lihat di sana. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fahla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Di dalam surat Toha, yaitu ayatnya ayat 11 sampai 14. Maka tatkala kemudian Nabi Musa berada di tengah jalan hendak pulang menuju Mesir, kemudian dia berada di satu tempat namanya Madian. Lantas kemudian maka tatkala Nabi Musa berkata kepada istri anak-anaknya pada saat itu, "Sepertinya saya melihat api, yang dimana api di lembah itu memungkinkan bisa menghangatkan tubuh kami." Kata Nabi Musa kepada keluarganya, "Boleh jadi mungkin di lembah itu terdapat api yang nanti kemudian api itu bisa menghangatkan tubuh kita, karena menurut riwayat mereka bersama keluarganya kedinginan di padang pasir pada saat itu." Maka kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tatkala kemudian Nabi Musa sampailah mendapatkan di lembah itu, kemudian dia Nabi Musa naik ke atas lembah. Lantas kemudian tatkala kemudian di atas lembah nudiya ya Musa, lantas Nabi Musa kemudian dipanggil. Lantas Nabi Musa kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqaha fa'idahiyya inni anna rabbuka fahla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu, karena engkau berada di lembah suci namanya lembah Tuwa." Lantas kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna ikhtartuka," sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala memilihmu, maka dengarkanlah nanti apa yang aku wahyukan kepadamu wahai Musa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti di sini menunjukkan bahwa tatkala di lembah Tuwa, kenapa kemudian di dalam ayat Ngabasa disebutkan yaitu lembah Tuwa? Karena di lembah itulah Nabi Musa alaihissalam langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebagai lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Begitu kemudian diangkat menjadi rasul di lembah itu, lantas kemudian di dalam ayat Al-Quran disebutkan dia hendak disuruh untuk mendakwai Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun adalah satu kekuasaan Raja Mesir pada zaman itu yang penuh dengan kesewenang-wenangan, penuh dengan kejahatan, kedoliman. Bahkan kalau suatu saat kemudian dia dapati ada yang menentang sedikit saja, pasti kemudian dipisahkan antara badan dan kemudian kepala. Karena kemudian Nabi Musa mendapatkan tugas berat seperti itu, dia harus hati-hati. Makanya kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran juga, dan menjadi doa yang terkenal tatkala panjenengan hendak mengawali kultum-kultum. Kenek sampean ke kultum apa kadang-kadang ada acara-acara tertentu, kan ada orang yang berdoa, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul muqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam tatkala dia diperintahkan oleh Allah hendak mendakwai Fir'aun yang sewenang-wenang.
Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena kita tahu menghadapi sisi-sisi kejahatan Fir'aun ini tentunya membutuhkan keluasan jiwa, keluasan hati, bahkan kemudian dada yang seluas-luasnya, karena sedang menghadapi kekuasaan yang besar sekaligus kemudian penuh dengan kekejaman. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah luaskanlah dadaku, Rabbis rahli sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, maka janganlah ya Allah Subhanahu wa taala engkau keluhkan atau bukalah kekeluhan lisanku nanti tatkala berbicara. Berarti nanti kita tahu sedikit salah berbicara di hadapan Fir'aun tentunya ancamannya mati. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian engkau jadikan lidahku keluh, atau bukalah kekeluhan-kekeluhan di dalam lidahku, lisanku tatkala nanti aku berbicara kepada si Fir'aun itu. Maka kemudian yafqahu, agar mereka Fir'aun dengan bala tentaranya memahami qauli ucapan. Jadi pas orang yang anu doa tatkala panjenengan ngobrol di tengah-tengah umum. Ya pas bae nih. Next ini itu dianggap Fir'aun apa? Karena ini kan doanya Nabi Musa tatkala dia hendak berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Coba bayangkan kalau suatu saat saya mau mengisi aja kepada jenengan saya berdoa seperti itu. Jenengan luar biasa. Dia ya seolah-olah begini Fir'aun apa bala tentaranya gitu. Jadi makanya doa ini terkenal, sehingga kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Ya boleh-boleh saja. Inti pada pidato-pidato kuntum-kuntum dia membaca seperti itu, yang perlu digarisbawahi adalah wahlul 'uqdatam min lisani, men lancar boleh ngomong dan jadi udah terkait masalah orang-orang yang dihadapi itu Fir'aun dan bala tentara. Cuma kalau yang tahu riwayatnya jadi guyu itu. Ini Fir'aun dan bala tentara itu hitungannya kayak gitu. Seperti itu maksudnya. Nah, lantas akhirnya kemudian kita tahu Fir'aun itu di dalam ayat ini dia menyebutkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa kemudian dia mengucapkan kalimat seperti itu? Karena kalau kita melihat dari semua segi aspek sisi kenikmatan dunia dia punya, kekuasaan dia punya, raja dia adalah pemimpinnya, kemudian kesehatan dimiliki pula, harta benda kekayaan melimpah ruah, bahkan semua orang seakan-akan tunduk di bawah kakinya. Dan dia kalau menurut riwayat usianya 450 tahun tidak pernah sedikit pun sakit, jangankan sakit flu saja tidak pernah. Kenapa kemudian Allah seakan-akan biarkan orang kafir jenis seperti itu diberi nikmat yang tinggi seperti itu? Karena tujuannya adalah istidrak, dibiarkan dengan nikmat setinggi-tingginya supaya nanti diazab kelak pada yaumil akhirat dia tidak memiliki hujah, sehingga diberi sisi kenikmatan sepuas-puasnya di dalam hidup. Mulanya kalau saja kita lihat sisi kenikmatan hidup yang dimiliki oleh Fir'aun, oh Masya Allah, sakit pilek pun tidak pernah sama sekali kalau kemudian kita melihat di dalam sejarah Fir'aun. Maka kemudian karena kita tahu di zaman dulu, ya di zaman dulu itu tatkala kemudian Nabi Musa berdakwah langsung di hadapan Raja Fir'aun pada saat itu, Fir'aun dengan para tukang sihirnya, Fir'aun lengkap dengan pasukannya, dengan tukang sihirnya, dan sekaligus dengan pasukan bersenjata yang mengelilingi kemudian Nabi Musa pada saat itu. Ya. Jadi kan bayangan yang dari Nabi Musa sing dakwah mungkin kayak apa? Ngomong tuh kayak diri sih ya. Mulanya kan mau pantas. Nabi Musa alaihissalam pantas dia berdoa kepada Allah, Rabbis rahli sadri. Karena dia kalau suatu saat kemudian berhadapan dengan raja yang memiliki bala tentara lengkap dengan senjatanya,
tukang sihir juga ada di sekelilingnya, dan dia memiliki pasukan yang banyak pada saat itu. Bayangkan kalau suatu saat ada orang yang mendakwai Fir'aun dengan pasukan lengkap pada saat itu, sekaligus tukang sihir. Kalau seandainya kemudian lisan yang tidak terbimbing oleh wahyu, susah. Gak ngomong ini beda ya. Pemening zaman sih di sini madam tok wis rampung gak dakwah. Iya ya. Ya zaman sekarang ini gitu. Lantas, makanya kemudian pada saat kemudian tukang sihir itu siap bersedia untuk mendebat yaitu Nabi Musa. Dan pada saat itu pula yaitu Fir'aun telah mengumpulkan semua tukang sihir yang paling populer di zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Qala alqiha ya Musa." Wahai Musa, lemparkan itu tongkatmu itu wahai Musa. Lemparkan tongkatmu wahai itu Musa. Lantas kemudian fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lantas tatkala kemudian Nabi Musa melemparkannya, berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar. Kan sebagaimana kita tahulah kalau di zaman dulu, zaman kita TPI sering diceritani seperti itu. Mukjizat Nabi Musa diantaranya adalah memiliki tongkat yang dilemparkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi ular. Maka begitu kemudian awal mula Nabi Musa mencoba, Nabi Musa tatkala dia mencoba kali pertama, tatkala kemudian dia bingung, karena pada saat itu Fir'aun dengan bala tentaranya lengkap dengan tukang sihirnya. Dia sementara tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebelum berangkat di istana Raja Fir'aun, Nabi Musa diberi firman Allah, "Ya Musa, alqiha." Lemparkan coba tongkatmu itu. Maka setelah kemudian dilempar, maka berubahlah menjadi ular yang merayap dengan cepat. Lantas begitu kemudian berubah menjadi ular merayap dengan cepat, lantas kemudian Nabi Musa takut. Dia kebeti. Dia takut sendiri tatkala melihat ular dengan merayap dengan cepat seakan-akan hendak memangsanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Musa, "Qala khudha wa la takhaf." Wahai Musa, kenapa kemudian kau takut? Jangan kau takut, tangkap dia, peganglah ular itu. Kenapa kemudian kau tidak takut, katanya. Lantas kemudian senungidurha sirat tahal ula. Nanti juga, tatkala kemudian engkau pegang, aku kembalikan menjadi tongkat kembali. Oh, ini Nabi Musa dijajal, begitu dijajal dia takut sendiri. Begitu dipegang, dia merasa takut, kembali lagi menjadi tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Musa apa ya? Sampai kalau dilirik, soalnya mana mau boleh duit, nama saya pagi. Jadi itu juga sih. Lantas berikutnya, di samping yaitu mukjizat itu, walamum yadaka illa jannahika tahluju bayda'a min haitsu ayatul ukhra. Mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Musa diantaranya adalah kata Allah, "Ya Musa, kempitlah tanganmu di ketiakmu." Oh, ngempit yaitu tangannya di ketiakmu wahai Musa. Nanti tatkala kemudian engkau telah mengempit tanganmu di ketiakmu, maka berubahlah menjadi cahaya putih yang cemerlang tanpa cacat sedikit pun. Oh, di antara mukjizat Nabi Musa yang lain diantaranya disuruh untuk mengempitkan tangannya di ketiak, maka berubah menjadi cahaya yang cemerlang, yang tidak ada cacat sama sekali. Lantas kemudian linuriyaka min ayatinal kubra. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang besar. Itu yang diabadikan di dalam Al-Quran dan banyak lagi kalau kita melihat di dalam surat Tauba. Masya Allah ya. Nanti tatkala kemudian mendakwai Fir'aun, kita tahulah sebagaimana kisah-kisah terdahulu tatkala kemudian yaitu penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali berubah menjadi ular, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, kemudian dimakan semuanya ular-ular yang dari tukang
sihir. Kemudian para tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa, sekaligus istrinya Fir'aun juga termasuk, yaitu hamba Allah yang beriman. Bahkan disebutkan di dalam hadis dia adalah seorang wanita penghulu surga. Kembali kita ini. Dan berikutnya, wa ma'na hadza, akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberi yaitu petunjuk, atau tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Firaun Musa dengan segala mukjizatnya di hadapan mata, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan segala kebesaran Allah melalui utusannya yaitu Nabi Musa, tetap saja yaitu Firaun wa istamara ala kufrihi wa tughyanihi, dia tetap dalam keadaan kekafiran, tetap dalam keadaan pembangkangan dan melampaui batas. Orang kalau sudah sesat, mata hatinya tertutup, jangankan melihat yaitu satu tanda kebesaran Allah bisa mengembalikan hatinya, karena hati itu sudah buta sehingga menutup pandangannya dan menutup pula pendengarannya, sehingga sekalipun mukjizat banyak telah dikerahkan oleh Nabi Musa, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja hati yang sejatinya memang sudah tertutup susah untuk kembali menuju kebenaran, seperti di dalam kasus Fir'aun dan Nabi Musa. Jadi suatu saat anak manusia di zaman sekarang kita hidup telah banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil Al-Qur'an, dari pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, atau segala musibah yang ada yang ia derita di dalam kehidupan dunia. Bentuknya kan seperti itu sekarang. Tapi kalau hati tidak tertutup, dia mungkin akan kembali lagi ke jalan Allah. Tapi kalau hati sudah tertutup, bagaimanapun juga cobaan yang menimpa, penyakit yang menimpa padanya, atau segala yaitu permasalahan kehidupannya, tidak mampu mengembalikan hatinya untuk menuju kepada Allah. Kenapa? Hatinya telah buta. Karena kayak manusia sing ewe. Wong nek kudune siki sehat, ngesuk duwe mulia, kan dia lagi mikir. Nek wong sing atine bener. Oh iya ya. Aku siki mulia nges dulu mati. Wong nyatane nek sehat terus ya ora bakal urip terus, atine sehat terus ya nama matine engko nek mati ya gara-gara dini. Kan pemikiran hati yang benar. Tapi kalau hati yang buta, sekalipun diberi cobaan, musibah, atau segala apa saja di sisi kehidupan dunia, hati yang buta tidak mampu kembali kepada jalan Allah. Ising iki akeh ora model iki. Wah, nek gue berarti termasuk anak gue. Iya, kalau menurut ayat ini. Iya, karena seperti itu sih. Dan berikutnya, jadi karya dia coba ngomong langsung ngomong sama berfirman dia ya ngamuk oke sama kan yang firman awak, karena yaitu nama firman itu populer lah di kalangan masyarakat yang ibadah ataupun tidak beribadah, tahu sih jenis firman kira jane kafir gambarnya sejahat-jahatnya menungsa ya firman itu tahu lah dia wong nek diomong firman bukan dia wong kesu. Dan berikutnya, hatta akhadahullahu ahdan azizun muqtadi'un. Oleh karena yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberi siksa, azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Sebagaimana kalau seandainya kita lihat di dalam surat Yunus ayat yang lain, tatkala proses kematian Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau di dalam surat Yunus ayat 90, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jawwazna bi bani Israil al-bahra fa idbarahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanna bihi banu Israila wa anna minal muslimin." Maka tatkala kami Allah menyeberangkan atau menyelamatkan Bani Israel yaitu kepada lautan, atau tatkala kami Allah menyeberangkan Bani Israel Nabi Musa menuju menyeberangi lautan merah pada saat itu. Kalau menurut riwayat
begitu kemudian tukang sihir itu beriman, tatkala kemudian Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, lantas kemudian tukang sihir itu semuanya dibunuh oleh Fir'aun beserta kemudian istrinya, karena istrinya juga ikut beriman. Lantas kemudian Bani Israel kemudian bersama Musa, karena tidak mampu menghadapi pasukan tentara Fir'aun dengan bala tentaranya, terlebih kaum Bani Israel itu terkenal dengan kaum pengecut. Kaum Bani Israel kan terkenal kaum pengecut. Contohnya sebelum ini, sebelum yaitu Nabi Musa berada di Mesir, dulu kan pernah Bani Israel dijanjikan akan berkuasa di wilayah Palestina. Di dalam ayat Al-Quran kan disinggung, kemudian tatkala kemudian Bani Israel bersama Nabi Musa dijanjikan oleh Allah akan berkuasa di wilayah Palestina. Karena pada saat itu mereka orang-orang Bani Israel bersama Nabi Musa tidak puas dengan makanan minuman yang satu jenis saja. Padahal kalau kita lihat nikmat Bani Israel yang tiada tara yang Allah berikan diantaranya adalah mana, salwa, homama. Homama adalah awan yang menaungi sehingga mereka Bani Israel yang hidup di padang pasir tidak pernah merasakan panas. Jadi sing jenengan Bani Israel umat Nabi Musa diberi nikmat oleh Allah, kemanapun dia pergi di padang pasir senantiasa terlindungi oleh awan mendung. Jenengannya homam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pada saat itu mendapatkan jenis makanan yaitu salwa. Salwa adalah sejenis burung puyuh. Burung puyuh yang kemudian tatkala mereka hendak makan atau merasakan lapar, burung puyuh itu mendekat kepada orang-orang Bani Israel, tinggal menyembelih saja. Kemudian berikutnya adalah minumannya minuman mana, yaitu madu yang dari surga, langsung turun di dahan-dahan yang ada di dunia. Kalau mereka hendak merasakan haus, kemudian mereka mengambil dahan-dahan yang ada di daun-daun pohon-pohon. Lantas kemudian tatkala kemudian diminumnya, lantas kemudian mereka orang Bani Israel merasakan segar yang luar biasa karena manisnya melebihi madu, segarnya melebihi minuman segar apapun. Tapi mereka dengan jenis nikmat yang seperti itu tidak puas sehingga berkata kepada Nabi Musa, "Wa qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid." Wahai Musa, kami tidak bersabar dengan jenis makanan yang sejenis itu saja. Nabi Musa diprotes nang kaume. Kepada si Musa, dewek ki ora marep lah, duwe panen mung mana salwa carane bahasane kayak gitu. Ki kayak dewek itu. Kayak dewek ya. Yang mana salwa itu. Dia protes kepada mereka, lantas bilang ala ta'ami wafid, kami tidak puas, kami tidak senang, kami tidak ridho dengan makanan yang satu jenis saja. Wal kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wafid. Fad'u lana rabbaka. Hendaklah engkau wahai Musa menyeru kepada Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu. Katakan kepada Tuhanmu itu, mana bawang merahnya, mana bawang putihnya, mana kacang agasnya, mana mentimunnya, mana sayur mayurnya, mana kemudian makanan jenis-jenis yang lainnya. Sampai nek berpikir terhadap permasalahan itu, ki wong sing jaluk kepenak apa jaluk kekasa? Ketika pengen makan yaitu burung salwa, mereka tidak susah-susah. Asal dia merasa lapar, burung salwa itu mendekat di kaki-kaki mereka. Mungkin diketok sebelah matang. Kayak gitu. Kalau hendak dia minum, ya sudah, madunya itu turun di dahan-dahan seperti itu. Tapi tatkala mereka mengendaki makanan mentimun, bawang merah, bawang putih, kol, ini adalah sesuatu yang menyusahkan. Harus menyiapkan lahan, harus mencangkul terlebih dahulu, setelah menanamnya kemudian memupuknya, menunggu masa panennya, menunggu kemudian masa tuanya, barulah mereka kemudian mendapatkannya itu makanan-makanan itu. Kita jenengannya mau pengen susah apa pengen kasar? Pengen susah ya, istiwai kepenak mana nggak bisa. Oleh karena itulah Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, jika kemudian kamu itu mendapatkannya itu seperti itu, tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, katakan kepada dia, dia akan menguasai satu tanah, yaitu tanah Palestina, tanah di mana itu mengandung tanah-tanah yang subur. Kalau suatu saat kemudian ditanamkan biji, maka tumbuhlah biji-bijian itu dengan subur.
Akan tetapi hari ini di wilayah Palestina, di sana telah dikuasai oleh orang-orang yang tinggi besar. Tapi syaratnya butuh perang di situ. Nah, begitu kemudian disuruh perang terlebih dahulu orang Bani Israel, ngomong oleh Nabi Musa, nek keke caranya wahai Nabi Musa, silakan kamu pergi bersama Tuhanmu, perang kamu saja bersama Tuhanmu itu, kami tinggal duduk-duduk saja di sini. Karena kami betul-betul melihat di pintu gerbang Baitul Maqdis itu terdapat orang-orang yang tinggi besar, perkasa-perkasa. Kami tidak akan berani untuk memeranginya. Hanya begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel ke lautan, tujuannya adalah orang Bani Israel yang tadinya imannya masih setengah-setengah, yang imannya masih belum jelas, supaya dia melihat tanda kebesaran Allah langsung berulang kali terhadap masalah nikmat-nikmat hidup. Dia menyaksikan dengan mata kepala telanjang tatkala Nabi Musa melemparkan tongkat mengalahkan tukang sihir Fir'aun, dan dia juga bisa menyaksikan orang Bani Israel itu tatkala menyeberangi lautan merah pada saat itu. Tujuannya adalah orang Bani Israel melihat langsung mukjizat itu. Makanya kemudian di sana ayat Al-Quran menyebutkan di dalam ayat itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menwong Bani Israel sekaligus dia betul-betul beriman. Makanya kemudian dia bandingkan di dalam Al-Quran. Maka tatkala kami Allah menyelamatkan kaum Bani Israel, yaitu bersama Nabi Musa melewati Laut Merah pada saat itu. Wa idba'ahum, kemudian dia mengikuti mereka yaitu Musa dan bala tentara, Musa dan Bani Israel. Siapa yang mengikuti? Fir'aun wa junuduhu, dan pasukannya. Bagian karena mendolimi dan karena hendak menindas. Berarti dikejar Musa alaihissalam bersama Bani Israel, lantas kemudian mentok di Laut Merah. Ini ada yang unik menurut teman kami. Kalau jenengan antum melihat di tafsir yang lain, atau nanti tatkala kemudian kita melihat tafsir ini, sebelum Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah, kan kita tahu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah, atas kemudian laut itu terbelah menjadi jalan raya yang sampai menuju darat, sampai menuju pantai. Tapi sebelum itu memukulkan tongkatnya ke lautan, Nabi Musa kemudian berlari, di belakangnya kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya hendak membunuhnya, hendak menyiksanya, hendak menindasnya. Lantas kemudian mentok di lautan. Begitu mentok di laut, sudah tidak ada jalan yang lain, Nabi Musa duduk terlebih dahulu. Sambil kemudian dia berpikir, dan dia ambil tongkat, ia pukulkan kepada pasir-pasir pantai. Ini kalau menurut riwayat. Sampean sing dadi kaum Bani Israel, kira-kira kepriwe nek gitu dulu kalau di pantai ini nek kecekel gak disiksa, begitu mentok sing ditutna nang dewek, nabine dewek, terus mentok di lautan, sudah tidak ada jalan lagi, malah dia duduk kemudian bermain tongkat, pukul-pukulan kepada pasir. Sampai dulu, sampai neng bayangnya dadi mati Nabi Musa pada saat itu. Oleh karena itulah sebagian orang Bani Israel itu berkata, Alhamdulillah Musa, iya itu Musa, itu lihat Nabimu itu yang selama ini kemudian engkau senantiasa beriman kepadanya. Apakah betul dia Nabi? Bukankah kita sedang hendak dibunuh oleh Fir'aun dengan kepala tentara? Dia di belakang kita sudah mendekat. Itu seperti itu. Karena kita tahu sing jenengane Nabi, tatkala mau melakukan sesuatu harus menunggu wahyu terlebih dahulu, dan mukjizat itu bukan milik Nabi Musa, tapi mukjizat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunggu perintah Allah, sekaligus keadaan seperti itu tujuannya adalah menguji imanan orang Bani Israel. Oleh karena itulah sebelum peristiwa pembelahan laut, orang Bani Israel sebagian sudah kufur kepada Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira nek dewek sing ngetutna Nabi Musa melu sing badani apa melu sing ngetutna? Oh iya ya, sampai orang ngomong bener ya gitu. Nyatanya itu kok ditutna ini ya, kayaknya kayak gitu ya. Lantas tatkala kemudian telah terjadi cobaan keimanan bagi mereka Bani Israel, barulah Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Lantas kemudian lautan itu terbelah, kemudian mereka menyeberanginya, dan mereka selamat sampai di pantai.
Dan kemudian kita lihat, maka kemudian hatta idza adraka wal gharaq, maka tatkala kemudian bala tentara Fir'aun dan Fir'aun menyusul, tatkala mereka di tengah-tengah lautan, lantas lautan itu kembali menutup airnya, dan semua pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya mati dan binasa. Ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang paling terakhir mati adalah Fir'aun. Makanya kemudian dia berikan di dalam ayat Al-Quran ini, hatta sehingga idza apabila adrakahu menghampirinya, itu menghampiri si Fir'aun, apa al-gharaqu tenggelam, atau hendak dia kemudian mati karena tenggelam di laut itu. Qala, kemudian berkata Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi, aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel dan Musa, dan aku adalah orang Islam. Itu kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun. Ucapan terakhir Fir'aun, la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa anna minal muslimin. Kalimatnya seperti itu. Aku beriman kepada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan Nabi Musa, dan sesungguhnya aku orang Islam. Yang jadi pertanyaan, apakah Fir'aun itu orang Islam? Lantas kemudian kayak gini, ada hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi. Man, siapa saja yang ucapan terakhirnya itu adalah ucapan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk ke dalam surga. Kan mulanya anak istilah hadis talqin. Hadis talqin adalah hadis tatkala ada orang mau meninggal, kita menuntut kalimat la ilaha illallah, supaya dia tujuannya adalah kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, kemudian dia masuk surga. Karena kita tahu tatkala ada orang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sudah ditutup. Jangan disuruh untuk berkata la haula wala quwata astagfirullah, karena inginnya di dalam hadis itu ucapan terakhir hidupnya adalah la ilaha illallah supaya dia masuk surga. Dan peristiwa yang seperti ini jarang. Artinya tidak semua manusia tatkala ditalqin bisa mudah mengucapkan itu, karena yang berbicara adalah keimanan. Tapi yang jadi permasalahan di sini, apakah Fir'aun dia tatkala kemudian mengucapkan kalimat itu, ulama-ulama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan dia adalah seorang muslim dan mati di atas tauhid karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Dan kita tahu semua kelompok ulama-ulama dari semua madhab, bahkan semua kelompok-kelompok umat Islam, ulama-ulamanya menyebutkan Fir'aun adalah laknatullah alaihi. Kan kalau suatu saat kemudian kita melihat yaitu dalil-dalil yang ada, kalau seandainya kemudian semua ulama telah sepakat Fir'aun adalah laknatullah alaihi, karena orang nyebut Fir'aun biasanya gelarnya laknatullah alaihi, laknat Allah kepada dia. Sekarang ada hadis Nabi sebagai penjelasan di dalam problematika pertanyaan itu. Maksud saya dengan ditanya. Nah, ada hadis Nabi yang menyebutkan riwayatnya dari yaitu Ibnu Abbas. Riwayatnya dari Ibnu Abbas. Di sana disebutkan anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama adraqallahu fir'auna qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Kata Nabi tatkala yaitu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, Fir'aun lantas kemudian berkata, aku beriman kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel dan Nabi Musa. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi Allah tatkala menenggelamkan Fir'aun, yaitu Fir'aun mengucapkan kalimat itu, faqala Jibril, lantas Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, walau ra'aitani, seandainya kamu melihat aku,
Maksudnya seandainya kamu Muhammad melihat aku Jibril, maksudnya seperti itu. Wa anna ahudu min halil bahri. Tatkala kemudian aku mengambil tanah liat atau tanah dari lautan, lantas kemudian aku sumpalkan di mulut si Fir'aun itu, karena aku takut apabila dia mengulangi kalimatnya, Allah hendak memberikan rahmat kepada dia. Ini menurut hadis ini menurut Imam Tirmidzi hadisnya sahih. Lantas hadis ini dijelaskan menurut Tirmidzi hadisnya kedudukannya adalah hasan. Lantas Imam Tirmidzi mengatakan, menjelaskan hadis ini, la yuqbalullahu al-imana, tidak diterima iman seseorang tatkala azab Allah itu turun kepadanya. Jadi tidak ada gunanya iman seseorang atau baru dia beriman kepada Allah tatkala azab turun kepada dia. Dia ora tahu sholat, dia ora tahu ibadah, dia ora tahu ngapa bae seakan-akan. Begitu azab Allah datang menimpa manusia, dia baru ya Allah, alhamdulillah, ilaha illallah. Itu maksudnya. Paham sih maksudnya? Sama seperti apa yang diucapkan oleh Fir'aun berdasarkan penjelasan di dalam hadis. Itu maksudnya. Suatu saat kadang-kadang kita akan mengalami kebingungan terkait permasalahan ini. Tapi kita tahu juga ana hadis Nabi yang menyebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu masih di tenggorokan. Nah, ada ulama yang menafsir, ini ulama yang menafsir lagi, tatkala Fir'aun mengucapkan kalimat itu, dia nyawanya sudah di tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti penjelasannya demikian. Ya, selama bulan nyawa belum ditenggorokan kan manusia selama taubat betul-betul diterima oleh Allah. Contoh, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ibadah, dia tidak pernah melakukan aktivitas apapun. Lantas sebelum mati, sedina sebelum mati, dia sudah bertobat. Ya Allah, aku ingin bertobat kepada aku. Ya Allah, apa mending pas DWK diberi musibah yang atau yang DWK tobat benar-benar. Nah, yang seperti ini diterima apabila mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan sifir karena dia baru sadar mengimani yaitu Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah betul-betul menyiapkan siksa di dunia maupun di akhirat, baru kemudian dia beriman. Itu seperti sebagaimana dijelaskan di dalam penafsiran ayat itu. Kembali ke sini. Kemudian berikutnya, idnadahu rabbuhu wakadzalika akibatu man khalafaka wakadziba bimajid tabihi. Sebagaimana pula Rasulullah, sebagaimana pula wahai Rasulullah, akibat dari orang yang menyelisihimu wahai Nabi. Ya, sebagaimana orang yang menyelisih Islam, sebagaimana orang yang menyelisih Rasulullah SAW, seperti orang-orang kafir Quraisy, maksudnya seperti itu. Dan dia mendustakan dengan apa yang kau bawa, pasti dia akan mengalami nasib yang sama seperti Fir'aun dengan bala tentara. Maksudnya itu. Begitu juga keadaan hamba-hamba Allah yang menyelisih Nabi, atau menyelisih Islam, atau menyelisih apa saja yang Rasulullah bawa, dia pasti akan mendapatkan seperti yang didapati oleh Fir'aun dengan bala tentara. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam kisah Fir'aun yang sebetulnya kisahnya itu panjang, nanti bisa dilihat tatkala kita membicarakan lebih komplit tatkala kita berada di surat Toha. Nanti kalau kita di surat Toha penjelasannya lebih komplit lagi terkait masalah bagaimana proses kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Karena ini kan pengulangan sebetulnya, pengulangan dari ayat-ayat sebelumnya telah disinggung di bab awal. Cuma saja karena kita di Bali, sehingga pengulangannya di sini hanya ditulis sedikit saja. Beda kalau satu-satu dari kita dari awal, dari depan, mungkin yang akan rentet di sana sudah diceritakan banyak terkait masalah si Fir'aun dengan Musa. Itu seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika l'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dari yang demikian itu, maksudnya dari terkait masalah kisah Fir'aun pada tentaranya, kisah Fir'aun tatkala ditenggelamkan di Laut Merah, kisah tukang sihir yang beriman, kisah tatkala orang-orang yang dibunuh oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah, termasuk istrinya yaitu Asia. Kan dia memiliki istri yang solehah beriman kemudian dibunuh juga oleh Fir'aun. Maka dalam kisah-kisah yang seperti itu, maka terdapat tanda-tanda atau terdapat pelajaran bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau suatu saat kemudian kita melihat kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, paling tidak mudah-mudahan Allah berharap supaya kemudian kita merasa dan menambah keimanan dan menambah rasa takut kepada Allah, supaya jangan mengikuti langkah-langkah orang yang zalim, orang yang durhaka, yang oleh Allah binasakan dengan azab di dunia maupun azab di akhirat. Tujuannya seperti ini. Dan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadisu Musa. Bukankah telah datang kepadamu Muhammad tentang berita Nabi Musa? Maksudnya adalah sami'ta bi khabarihi. Bukankah engkau mendengar terkait masalah kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala kemudian dia dipanggil oleh Tuhannya, yaitu di lembah suci, yaitu lembah Bukit Tua namanya. Berarti tatkala Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah di lembah suci namanya lembah Tua. Kama taqaddama fi surat Thaha, sebagaimana telah disebutkan di surat Thaha lebih lengkap di sana. Bagaimana di surat Thaha disebutkan lengkap di sana. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya hendaklah kamu Musa pergi menuju Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu dia adalah tagha, melampaui batas. Maksud dari kalimat dia melampaui batas adalah tajabbaro wa tamarrada wa mata. Dia adalah sewenang-wenang, jahat, dolim. Berarti kalimatnya sewenang-wenang, jahat, dolim. Kalimat tajabbaro adalah sewenang-wenang yang berasal dari kekuasaan yang ia miliki. Kalau orang berkuasa, dia dengan kekuasaannya kemudian berusaha mendolimi manusia, maka kalimatnya adalah tajabbaro. Berarti karakter kemudian Fir'aun diantaranya seperti itu. Dengan kekuasaannya, bukan kemudian dia menciptakan sisi keadilan dan kasih sayang kepada sama manusia, tapi kemudian dia sewenang-wenang. Istilah bahasa kita ini yang otoriter. Istilah bahasa kita ya seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau kalimatnya tamarrada itu jahat, diartikan yang bahasa Indonesia saja, cuma memiliki makna kejahatan yang tidak ada bandingannya. Karena apabila kemudian kalimatnya jahat menggunakan kalimat tamarrada, jahat apabila orang yang membangkangnya akan dibunuh. Wong jahat nek sapa sing lawan akan dibunuh, kalimatnya tamarrada. Seperti itu. Berarti Fir'aun itu sewenang-wenang dengan kekuasaan yang ia miliki, siapa saja yang menyelisihi pasti akan dibunuh. Makanya kemudian banyak peristiwa di zaman Fir'aun pada zamannya Nabi Musa, banyak orang yang dibinasakan oleh Fir'aun karena dia tidak taat dan tidak mengakui sebagai Tuhan, yaitu dirinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan sekaligus dia adalah yaitu zalim. Kalimatnya menggunakan kalimat ngata. Ketika kalimatnya menggunakan ngata, artinya adalah zalim. Cuma zalim di sini adalah zalim yang melampaui batas. Jadi nek seandainya kalimat zalim kan ada bahasa Arabnya dulmun ya, artinya kedoliman. Kalimat kedoliman yang lain kalimatnya ngata. Ketika bahasa Arab menggunakan kalimat ngata, ini untuk menunjukkan puncak kedoliman dari seorang. Diambil dari kalimat ini, maka menunjukkan makna dolim kepada manusia, dolim kepada dirinya, dolim kepada kemudian alam semesta, dan dolim kepada apa saja yang ada di sekelilingnya.
Ke kalimat yang nambah serap mengata Fir'aun berarti dolim bisa olah-olah mengelini sampai ngerti wong jahat mau wong dolim kan ya. Nek wong wis kemudian dikelilingi oleh perbuatan dolim di mana-mana, ini kalimat yang kata. Nah kemudian sifat Fir'aun di antaranya adalah dia otoriter, sewenang-wenang, kemudian sekaligus juga dia jahat sampai puncak kejahatannya, dolim sampai kemudian kedolimannya. Ketika kalimat tamarad maka menunjukkan makna apabila manusia dari segi kejahatan yang ia miliki, apabila ada orang yang tidak taat kepadanya, dipisahkan antara badan dengan kepalanya, atau dengan kata lain dibunuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Pantas Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah menuju Fir'aun. Sampai nek sing dikongkon menuju Fir'aun wani ora. Wedi ya. Belum lagi wedi ya. Pemerintah nggak tahu apa-apa ya. Dua ini mau Bani Israel kan kita tahu ya sifat karakternya. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya, ini satu lagi nih. Lantas kemudian di sana Nabi Musa disuruh untuk mengatakan kepada Fir'aun. Fir'aun dengan karakter yang seperti itu, Nabi Musa kok ngomong kepada si Fir'aun itu, halaka ila amtazaka. Kalimat itu. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, apakah kamu Fir'aun hendak menyucikan dirimu? Apakah kemudian engkau hendak memperbaiki dirimu sehingga tidak banyak kejahatannya, tidak banyak kedolimannya, tidak banyak dosa-dosanya? Kira-kira sing dikompon wani ora? Wah, kayaknya sing direct sudah bakal wani ya. Karena kita tahu jihad, termasuk jihad yang besar adalah kalimatul haq, yaitu kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Termasuk jihad yang besar di antaranya adalah kalimatul haq, kalimat yang benar di sisi pemerintah atau di sisi kemudian pemimpin yang zalim. Karena kita tahu jenengan yang ngomong lagi kan aneh, ngomong sesuatu yang hak di pemimpin yang sifatnya kemudian otoriter, ini berat. Lisan mungkin boleh jadi contohnya mau kan, mulai karena itulah Nabi Musa sebelumnya jaluk diajari doa terlebih dahulu oleh Allah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antaranya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditambahkan atau silakan. Ya, tidak gitu. Cukup. Nah, kini berhadap majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.